Ya, selamat malam untuk Ibu Yusi, Ibu Samijan, Ibu Sulastri. Kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama bergabung di dalam IG Live pada malam hari ini. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kami ingin bersama-sama kembali dikuatkan. Kami ingin bersama-sama kembali diteguhkan oleh firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak menentu, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian karena pandemi virus corona COVID-19. Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk bersama-sama memaparkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar, bagaimana seharusnya kita orang percaya menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Ya, bagaimana kita orang percaya menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan di masa-masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu satu bagian lagi dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi problema di dalam kehidupan kita, tidak jarang dari setiap kita yang mengatakan demikian. Ya, tidak jarang dari setiap kita yang mengatakan demikian. "Aku ini salah apa ya Tuhan, sehingga Tuhan ini mengizinkan atau hidupku ini penuh dengan penderitaan." Kalau ada pepatah atau istilah yang mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga, artinya apa? Orang ini sudah mengalami hidup yang sulit, terus kemudian ada bertubi-tubi masalah,
yang menghampiri hidupnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari dalam diri seseorang yang mengalami penderitaan. Dari perspektif yang lain, dari sudut pandang orang lain, seringkali orang lain mengatakan, tuh lihat tuh, karena dia hidupnya tidak ngena, karena dia hidupnya tidak saleh, karena hidupnya tidak baik-baik, dia tidak mau ngasih perpuluhan, begitu ya. Makanya sekarang dia mengalami penderitaan, sakit penyakit, ya, hidupnya penuh dengan kesusahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali respon orang ketika menghadapi penderitaan. Kenapa respon ini bisa muncul? Respon ini bisa muncul, saya yakini karena apa? Karena ia memiliki wawasan dunia yang demikian. Karena ia memiliki pemahaman teologi yang demikian. Berapa banyak dari kita yang percaya kepada Yesus karena kita takut masuk surga, karena kita takut masuk neraka. Betul ya? Oh, aku tidak mau masuk neraka. Oleh karena itu aku percaya kepada Yesus. Jadi berita Injil itu bukan berita sukacita, tetapi berita Injil itu adalah berita yang menakut-nakuti kita, sehingga mau tidak mau kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita memiliki sebuah pemahaman, oh, kalau aku hidupnya tidak diberkati Tuhan, kalau hidupku tidak lancar, usahaku mengalami kemerosotan, itu semua pasti karena hukuman Tuhan. Itu karena semua ketidaktaatanku, itu semua karena ini, tidak memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-murid ini bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Rupanya mereka juga memiliki pemahaman yang sama. Ketidaknyamanan di dalam kehidupan, penderitaan di dalam kehidupan, itu muncul diakibatkan oleh karena dosa. Kita mengenal hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Ya. Oleh karena itu murid-murid mengkaitkan, apakah ini dosanya sendiri atau ini dosa nenek moyangnya, orang tuanya. Sehingga apa? Ia dilahirkan buta. Tetapi kalau kita melihat jawaban Yesus, maka Yesus dengan tegas mengatakan apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah salah kalau kita berpikir bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, bisa jadi Tuhan marah karena kita melakukan sebuah dosa. Tetapi adalah sesuatu yang kurang tepat jikalau selalu menghubungkan hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Karena dosa kita. Adalah kurang tepat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mencoba melihat ada beberapa penyebab kenapa kita mengalami penderitaan, mengapa kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita tahu semua bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan sempurna. Allah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik. Tetapi manusia yang dikuasai oleh keinginan hatinya untuk menjadi seperti Allah, padahal dia sudah diciptakan, sudah seperti Allah. Ya, ini ironinya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukankah Allah sudah menciptakan kita sesuai, hampir serupa dengan Allah? Ada kualitas-kualitas Allah yang kita miliki. Atribut-atribut Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih misalnya. Tetapi kasih kita tidak sempurna. Sama seperti halnya kasih Allah. Tidak sesempurna kasih Allah kepada kita. Tetapi kita memiliki yang namanya kasih.
pengetahuan, kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang jahat. Kita bisa mengembangkan banyak hal karena kita memiliki hikmat dan pengetahuan, dan Allah memiliki semuanya itu. Ya. Tetapi karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Bukankah ironi Bapak? Manusia yang sudah diciptakan sama seperti Allah ingin menjadi seperti Allah lagi. Dan itulah yang menyebabkan kita hidup di dalam kejatuhan. Lalu apa akibat dunia ini yang sudah jatuh Bapak Ibu? Ada sakit penyakit, ya. Terus manusia laki-laki akan dikutuk, ya, dikutuk oleh Tuhan, mengalami kesusahan di dalam bekerja, ia harus banting tulang, ya, di dalam melakukan pekerjaan. Lalu perempuan juga mengalami kesakitan ketika ia akan melahirkan dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, konteks kita hidup ini adalah karena kita sudah berada di dalam kejatuhan dosa. Sekalipun kita tahu bahwa Kristus telah menebus dengan sempurna di atas kayu salib, tetapi manusia itu masih tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Dan kita itu hidup di dalam dunia yang dosa masih berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita belajar dari mana kita mengalami banyak pergumulan, masalah, penderitaan, ya karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya akhir-akhir ini, kenapa saya membahas tema tentang penderitaan atau bencana atau masalah atau musibah? Kita tahu akhir-akhir ini bangsa dan negara kita ditimpa dengan banyak bencana. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Bapak Ibu. Terus kemudian ada banjir di Kalimantan. Terus kemudian ada gempa bumi, Gunung Semeru yang meletus, Gunung Merapi yang meletus. Ya. Bahkan itu semua terjadi di saat kita masih berada di dalam masa pandemi. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita ini masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekalipun penebusan Kristus sudah melakukan penebusan ini, ya, tidak berarti bahwa penderitaan itu langsung lenyap. Tetapi apa dampaknya bagi setiap kita? Nanti kita akan belajar. Bagi setiap kita yang sudah ditebus, apa dampaknya penebusan Kristus itu ketika kita masih mengalami penderitaan? Jadi, kenapa penderitaan itu bisa muncul? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya yakin begini Bapak Ibu, ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan semua ciptaannya. Dia akan menyempurnakan ciptaannya. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya kepada Kristus, setelah kita nanti mati, maka kita akan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi air mata. Jadi, ya, yang pertama, mengapa masalah, ya, terus kemudian penderitaan, musibah itu bisa mampir di dalam kehidupan kita karena kita sudah masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang harus kita pikirkan adalah kenapa kita masih bisa mengalami masalah, kita bisa mengalami musibah, pergumulan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Karena ada salah. Karena ada salah yang dilakukan baik oleh kita sendiri ataupun oleh kecerobohan orang lain. Bapak Ibu, tidak sedikit kita ya mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan itu karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya, saya suka memberikan contoh begini Bapak Ibu. Kita seringkali protes pada Tuhan, kenapa Tuhan aku mengalami penyakit degeneratif,
Kenapa Tuhan aku kok ada kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Ya coba cek apa yang kita makan setiap hari. Apa yang kita makan itu memang benar-benar sehat dan aman bagi hidup kita. Atau yang kita makan itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita. Ada sedikit orang yang mengatakan bahwa kunci hidup sehat itu sebenarnya mudah. Apa itu? Jamu, jaga mulut, gitu kan? Seringkali masalah, penderitaan, pergumulan itu muncul karena kesalahan kita sendiri. Kita yang mencari-cari masalah itu sendiri. Sehingga apa? Ya jadilah masalah itu. Ketika kita misalnya ya naik sepeda motor dengan tidak menaati rambu lalu lintas yang ada, menerobos lampu merah, terus kemudian kita mengalami kecelakaan, ditabrak dan lain sebagainya. Itu salahnya siapa? Salahnya kita sendiri karena kita tidak taat dengan rambu-rambu lalu lintas, kita menerobos lampu merah, dan akhirnya kita mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa jadi karena kecerobohan kita. Misalnya ada orang yang mengatakan, kenapa ya aku bisa terinfeksi virus corona, begitu ya. Ya karena mungkin kita tidak taat terhadap protokol kesehatan. Ya, sekarang bukan 3M lagi Bapak Ibu, sudah 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu ya. Menjauhi kerumunan dan mengurangi keluar Bapak Ibu. Kalau kita taat, maka minimal kita itu dijaga ya oleh ketaatan kita itu. Ada banyak hal kita itu mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita tidak naik kelas karena kita tidak mau belajar. Kita mendapatkan nilai yang jelek karena kita tidak mau belajar. Bahkan kita mendapatkan nilai 0 karena apa? Karena kita mencontek dan melakukan kesalahan pada waktu ujian. Jadi penyebab yang kedua, mengapa masalah, penderitaan, pergumulan itu bisa muncul? Karena apa? Karena kesalahan atau kecerobohan dari kita sendiri. Lalu yang ketiga, kenapa masalah, penderitaan, seringkali itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi kecerobohan orang lain. Orang lain yang ceroboh dan akhirnya mendatangkan celaka bagi setiap kita. Bukan kita sering mendengar cerita seperti ini Bapak Ibu. Aku itu sudah taat loh Pak Chandra. Aku tuh kemana-mana taat pada rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah aku berhenti di belakang garis yang disediakan. Aku juga pakai helm yang sesuai dengan SNI Standar Nasional Indonesia. Tapi kenapa ketika aku berhenti kok ya ditabrak dari belakang? Dan akhirnya yang nabrak baik-baik, akunya yang patah tulang dan lain sebagainya. Sepeda motorku rusak. Bisa jadi karena apa Bapak Ibu? Karena kecerobohan orang lain. Bisa jadi itu. Ya, karena kecerobohan kita sendiri ataupun karena kecerobohan orang lain. Kita sudah menjaga hidup kita baik-baik. Kita sudah berusaha taat, kita sudah berusaha disiplin, tetapi karena kecerobohan orang lain, akhirnya kita mengalami masalah dan penderitaan. Nah, ketika kita melihat hal ini Bapak Ibu, maka kita harus memiliki perspektif yang benar. Yaitu apa? Bahwa masalah itu bisa saja hadir dalam kehidupan kita ataupun di dalam kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Masalah itu bisa muncul di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah, umat-umat pilihan Allah. Bahkan juga masalah itu bisa menimpa kita. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti bahwa hidup kita tanpa masalah. Itu hal yang harus kita yakini, kita harus ketahui. Itu yang pertama. Jadi masalah itu bisa jadi muncul dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, maka yang harus kita miliki adalah apa? Kita memiliki perspektif yang benar. Perspektif yang benar apa itu? Berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-9 tadi, bagian yang kita baca bahwa kita tidak boleh mempunyai pemikiran bahwa aku ini pihak yang bersalah. Ya, bisa jadi masalah yang kita hadapi itu karena kecerobohan kita. Tidak salah ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, terus kemudian kita sadar bahwa oh aku telah berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai iblis itu terus mendakwa kita. Kamu itu berdosa, kamu itu melakukan hal yang tidak pantas. Oleh karena itu kamu dihukum Tuhan seperti ini, ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, hal itu tidak selalu demikian. Kita harus memiliki perspektif yang benar, bahwa tidak selalu masalah yang datang dalam kehidupan kita itu melulu karena kesalahan kita pribadi. Dan perspektif yang ketiga yang harus kita kenakan adalah apa Bapak Ibu? Bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk hadir di dalam kehidupan kita, itu dipakai oleh Allah, dapat dipakai oleh Allah untuk apa? Mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Katekismus singkat Westminster, pertanyaan yang pertama itu berisi demikian. Apakah tujuan akhir hidup dari manusia? Tujuan akhir dari hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa segala sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk kesusahan, termasuk sakit penyakit, termasuk penderitaan, termasuk masalah yang berat, itu Tuhan pakai untuk apa? Menjadi sarana bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah film Mandarin, ya, film video kesaksian Mandarin dari sepasang suami istri. Suami istri ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, membaktikan dirinya kepada Tuhan. Mereka adalah pasangan yang sangat ideal karena mereka, yang laki adalah seorang yang sangat ganteng, yang perempuan, yang wanita adalah seorang yang cantik. Mereka akhirnya menikah. Tidak lama setelah mereka menikah, suaminya itu dideteksi mengalami kanker. Dan akibat dari kankernya itu, ya, saya lupa, kankernya itu di daerah hidung sini Bapak Ibu dan mata. Dan karena kankernya ini, sel kankernya itu ganas, maka itu benjolannya itu membesar, bahkan merusak wajahnya yang ganteng itu. Di tengah-tengah menghadapi masalah itu Bapak Ibu, apa yang menjadi respon dari suami istri ini? Bapak Ibu, masalah boleh datang, tetapi bagaimana kita meresponinya, itu berada di tangan kita. Yang dilakukan oleh suami istri ini adalah mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap mencintai Tuhan, dan mereka tetap mengikut Tuhan. Bahkan suaminya di dalam mata yang tertutup oleh benjolan itu Bapak Ibu, suaminya tetap memberikan kesaksian di gereja-gereja. Bahkan mereka menyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku di dalam bahasa Mandarin. Ya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube lagunya itu, ya. Lagunya itu kalau dinyanyikan kurang lebih seperti ini.
主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，为主谁是帮助。Tuhan adalah sumber kekuatanku dan Tuhan adalah sumber pertolonganku. Orang yang mengalami kanker, Bapak Ibu, bisa menyaksikan seperti itu. Bahkan di film itu, Bapak Ibu, di video kesaksian itu, sang suami akhirnya meninggal. Istrinya apakah menyangkali Tuhan? Tidak. Istrinya tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya itu diizinkan oleh Tuhan untuk hadir. Dan mereka tahu bahwa sepanjang kehidupannya itu mereka harus memuliakan Tuhan. Bisa jadi melalui hal-hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, semuanya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, perspektif apa yang harus kita miliki ketika kita menjalani kehidupan dan mungkin masalah itu muncul di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan Bapak Ibu, kebaikan apa yang Allah izinkan hadir ketika kita mengalami masalah, pergumulan, atau penderitaan? Kebaikan apa? Yang pertama, kebaikannya adalah kita sadar Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan ini, ketika gambar dan rupa Allah yang kita miliki itu sudah rusak, maka kita itu sedang di dalam proses pengudusan supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran siapa? Gambaran anaknya Yesus Kristus. Gambar dan rupa Allah yang sulung itu. Dan itulah tujuan Allah membentuk kita. Tujuan Allah menggembleng kita supaya kita semakin lama semakin serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi pergumulan, kita harus ingat bahwa saat ini kita sedang diproses oleh Allah. Bapak Ibu, kita tahu semua pembentukan mutiara, bukan? Mutiara yang baik itu dihasilkan oleh proses yang cukup sulit, Bapak Ibu. Mutiara itu dihasilkan oleh proses yang tidak mudah. Ketika kita mengharapkan kita memperoleh mutiara yang baik, maka jangan pernah kita meminta Tuhan untuk melewatkan prosesnya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan izinkan semuanya itu hadir. Tuhan izinkan semuanya itu muncul. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Adalah apa? Untuk membentuk kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Semakin kita mirip dengan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang tunggal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu perspektif yang keempat yang harus kita miliki. Yang kelima dan yang terakhir Bapak Ibu, perspektif apa yang harus kita miliki ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan, permasalahan, kesulitan di dalam kehidupan ini. Perspektif yang kelima adalah kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menolong kita untuk melewati semuanya ini. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini menyadarkan setiap kita, bukan? Bahwa sekalipun kita punya banyak uang, kita tidak dapat mengandalkan uang kita untuk lolos dari pandemi ini. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki uang yang cukup banyak, akhirnya juga harus meninggalkan dunia ini karena COVID-19. Saya tidak mengatakan bahwa orang itu
wah orang itu tidak taat protokol, bukan. Tetapi yang ingin saya berikan garis bawah adalah bahwa jangan pernah membanggakan tentang apa yang kita miliki di dunia ini dan siapa kita. Jangan pernah membanggakan itu. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang rapuh, kita adalah manusia yang rentan. Saking rentannya, virus yang kecil itu, ketika menyerang kita, kita tidak bisa berdaya sama sekali. Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menjadi sumber pertolongan kita. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menjadi sumber pengharapan kita. Ya, kita diingatkan siapa Dia dan siapa kita. Kita diingatkan bahwa tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kalau Dia izinkan itu muncul di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kita pun hanya bisa berharap dan berserah kepada Dia semata-mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah melewati penderitaan, melewati pergumulan kehidupan, melewati kesulitan-kesulitan hidup itu. Ada banyak hal yang mungkin terjadi, Bapak Ibu. Iya. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa protes kepada Tuhan. Iya. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi percayalah satu hal, bahwa di dalam penderitaan, di dalam masalah, di dalam pergumulan dan kesulitan hidup, Allah tetaplah Allah. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap menjadi Allah yang setia. Dia tetap Allah sumber pertolongan dan sumber pengharapan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya sebagai seorang hamba Yesus Kristus mengatakan bahwa jangan pernah menyerah terhadap kesulitan dan kehidupan. Tetapi berjalanlah bersama-sama dengan Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan keindahan di dalam pergumulan, kesulitan, dan permasalahan hidup itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya kisahkan Bapak Ibu, sewaktu saya mau menikah, Bapak Ibu ya, menikah itu kan perlu modal yang cukup banyak, Bapak Ibu ya. Karena biasanya orang Tionghoa itu kan harus pesta, apalagi saya anak yang pertama, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya bingung gimana caranya ya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pernikahan kami. Ya, lalu suatu kali Bapak Ibu saya senang karena waktu zaman saya masih pemuda ya, dulu itu masih ada acara gebiar tahapan BCA. Suatu kali saya mendapatkan SMS yang mengatakan bahwa sudah siap meraih Mercedes-Benz, gitu ya. Saksikan gebiar tahapan BCA malam hari ini, begitu ya, di SMS itu Bapak Ibu. Lalu akhirnya saya tunggu-tunggu ya SMS itu. Ya, terus kemudian saya ikutin, ya, ternyata saya tidak menang. Ya, saya sudah berpikiran begini, Bapak Ibu. Kalau saya menang, gebiar tahapan BCA itu, ya minimal Mercedes-Benz kalau dijual laku 1,5 M gitu ya, dikurangi per puluhan, 150 juta, itu berarti kan saya masih punya uang kurang lebih 1,3 M. Tidak apa-apa, saya masih bisa ya bantu pekerjaan Tuhan dan kita tidak perlu lagi pusing untuk mengumpulkan banyak uang di dalam mencukupi pernikahan itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah sampai saya menikah dan saya sudah dikaruniai oleh 2 anak,
Saya menang Bapak Ibu? Enggak. Bahkan hadiah hiburan aja saya enggak menang Bapak Ibu. Ya waktu itu saya ingat ya hadiah hiburannya adalah Philips Boombox Bapak Ibu. Itu pun saya enggak menang. Tetapi yang Tuhan izinkan terjadi adalah apa Bapak Ibu? Tuhan itu mencukupkan semuanya dengan cara apa? Waktu itu saya masih kuliah dan saya menjadi guru les Bapak Ibu ya. Tuhan kirimkan murid-murid yang mau belajar matematika, mau belajar fisika, atau mau belajar kimia. Bahkan saya mencari lowongan pekerjaan di koran itu Bapak Ibu. Di sana ditulis dibutuhkan guru les matematika, fisika, kimia. Jadi rupanya ada calo makelar itu dan saya melamar Bapak Ibu. Dan akhirnya saya mendapatkan 1 orang murid Bapak Ibu. Ya, waktu itu rumah saya di daerah Kupang Jaya ya. Terus kemudian Bapak Ibu saya harus berangkat mengelesi di Babatan Pratama Bapak Ibu. Seminggu 3 kali. Uang lesnya 1 bulan itu 250. 6 bulan pertama dipotong admin karena saya mendapatkan murid itu lewat makelar itu. Apakah saya terus protes sama Tuhan? Tuhan, terus dapat murid les seneng-seneng gitu ya, dipotong meneh gitu kan. Saya tetap jalani itu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya karena kesetiaan itu saya dikenalkan ya oleh orang-orang, kalau mau les di sini gitu ya, hubungi Chandra. Dan akhirnya ada 1 keluarga yang mengumpulkan 3 orang untuk les bersama-sama Bapak Ibu. Apakah mudah Bapak Ibu? Tidak mudah. Saya tetap harus bekerja bukan? Tidak berarti setelah percaya Tuhan Yesus terus kemudian jalan itu terbuka lebar, tidak. Tetapi ya, saya percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup itu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Ada maksud dan tujuan Tuhan menyadarkan kepada saya bahwa saya ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini engkau melihat IG Live ini, atau nanti engkau melihat di channel YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, dan engkau saat ini sedang berada di dalam kesusahan, pergumulan, penderitaan, dan kesulitan hidup, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang akan memberikan kita damai sejahtera. Dan saya yakin Bapak Ibu, masalah yang terbesar itu Tuhan sudah selesaikan. Oleh karena itu kita akan diberikan kemampuan untuk melewati masalah-masalah yang masih Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, penebusan Kristus itu tidak langsung meniadakan penderitaan atau pergumulan atau masalah kita, tidak. Tetapi penebusan Kristus membantu kita memiliki perspektif yang baru ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi penderitaan. Oleh karena itu, di tengah-tengah hidup yang tidak menentu ini, mari kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya, Allah yang hidup, Yesus Kristus satu-satunya, Putra Allah yang turun ke dalam dunia untuk naik di atas kayu salib, menyelesaikan masalah terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar mengandalkan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati perjalanan hidup yang masih Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan masih izinkan untuk boleh kita lalui di dalam tahun-tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bertanya. Bapak Ibu silakan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Saya akan menunggu 1-2 menit untuk membacakan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jikalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri di dalam doa.
kita perlu terus menjaga diri ya Bapak Ibu. Cuaca di kota Surabaya ini kurang bersahabat ya. Beberapa kali kalau pagi itu panas sekali, terus kemudian malam itu hujan dan akhirnya cuaca itu menjadi dingin sekali. Atau biasanya juga terjadi demikian. Pagi itu dingin karena hujan yang masih belum selesai di sepanjang malam, dan akhirnya siang menjelang sore itu panas Bapak Ibu, dan menyebabkan kita itu kondisi badan kalau tidak dijaga dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan makan makanan yang sehat, kita akan gampang sakit. Oleh karena itu tetap sehat ya, tetap semangat, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya tunggu ya. Biasanya kalau saya sudah sampaikan pertanyaan, mungkin Bapak Ibu masih mendengarkan bagian yang sebelumnya. Ya, selamat malam untuk Ibu Eti, Bapak Kaston, Bapak Pendeta Kaston ya, Ibu Julini, Ibu Eni, ya ada Ibu Victoria, ada Stephen, ada Ibu Poppy, selamat malam. Ada juga Saudara Frankie, ya ada Ibu Ivy yang juga bergabung pada kita dengan kita di IG Live pada malam hari ini. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, tidak ada pertanyaan nampaknya ya. Oke, mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Setelah saya berdoa, saya coba akan membaca di kolom komen. Jikalau masih ada pertanyaan, saya akan berusaha menjawabnya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar dan diajak untuk melihat realita kehidupan kami. Bahwa hidup itu tidak selalu lancar, hidup itu tidak selalu mulus, dan hidup itu tidak seindah yang kami bayangkan. Ada banyak kerikil-kerikil kecil, bahkan kerikil-kerikil tajam yang Tuhan izinkan untuk hadir dan kami lalui di dalam kehidupan kami. Entah itu berupa sakit penyakit, pergumulan dalam hal ekonomi, pergumulan di dalam hal studi, dan pergumulan-pergumulan pekerjaan, serta pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, hari ini kami belajar, ketika kami menjadi murid Kristus, maka seharusnya kami memiliki perspektif yang baru ketika kami menghadapi pergumulan, masalah, dan penderitaan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk boleh terus berharap, bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang kami tidak ketahui sampai kapan ini berlalu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena mereka mengalami bencana alam, entah itu karena banjir, entah itu karena tanah longsor, entah karena itu gempa bumi, gunung meletus, dan bahkan saudara-saudara kami yang saat ini berduka karena keluarga mereka menjadi korban kecelakaan pesawat. Kiranya Tuhan yang memimpin, menghiburkan, memberikan kekuatan iman dan memberkati pemerintah kami untuk boleh dipakai oleh Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang ada ini, menolong para pengungsi, memberikan bantuan-bantuan yang tepat pada waktunya, sehingga mereka yang berada di dalam pengungsian itu, mereka juga boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami bersama-sama akan beristirahat. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai hidup kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam IG Live kita minggu yang akan datang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam IG Live kita pada malam hari ini. Jikalau Bapak Ibu belum sempat bergabung, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali tayangan ini di channel YouTube GKKK Kupang Jaya Surabaya. Dan biarlah melalui ini semuanya, kita boleh semakin diteguhkan dan iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam
pengenalan akan Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.